Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi kita di video pembelajaran portal Kukar Pintar. Bersama saya Ahrodin dari tim Kukar Pintar dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Tema yang pertama, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara Asia dengan materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam. Adapun buku yang digunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8, kurikulum 2013, terbitan tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor iklim, faktor geologi, dan ketersediaan sumber daya alam dengan baik. Sebelum pada pembahasan materi inti, siapkan lembar kertas kerja dan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang bencana alam klimatik? Yang kedua, apa pengaruh letak geologi Asia Tenggara terhadap kehidupan penduduknya? Yang ketiga, bagaimana interaksi antar negara-negara ASEAN dalam memanfaatkan sumber daya alam? Marilah sekarang kita masuk pada materi inti. Materi inti yang pertama adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor iklim. Iklim di Asia Tenggara mempunyai pola yang pertama, iklim tropis dan subtropis. Karena secara astronomis Asia Tenggara terletak antara lintang 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim muson. Karena kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh angin muson, baik angin muson barat maupun angin muson timur. Yang ketiga, Asia Tenggara memiliki iklim fisis karena dipengaruhi oleh kondisi fisiografi setempat, baik berupa perairan atau laut, dataran rendah, dataran tinggi, ataupun pegunungan. Iklim yang ada di Asia Tenggara terkadang mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca yang ekstrim tadi disebabkan oleh terjadinya pemanasan global. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara sering dilanda bencana alam klimatik. Contohnya, satu, badai atau topan atau puting beliung. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, kekeringan. Dan yang keempat, kebakaran hutan dan lahan. Contoh bentuk interaksi negara-negara ASEAN dalam menanggulangi bencana karena faktor iklim antara lain adalah pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015, negara Malaysia dan Singapura meminjamkan pesawat untuk pemadaman kebakaran. Yang kedua, pada saat terjadi badai Haiyan di Filipina tahun 2013, Indonesia beserta negara-negara di ASEAN membantu negara Filipina. Demikian juga pada saat terjadi topan Nargis tahun 2008 yang melanda Myanmar, Indonesia beserta negara-negara ASEAN turut membantu menanggulangi bencana tersebut. Bentuk perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang kedua adalah akibat faktor geologi. Perhatikan peta berikut ini.
di Asia ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Indo-Australia. Akibat terjadinya tumpukan lempeng tersebut, wilayah Asia Tenggara dilalui oleh dua jalur pegunungan utama dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Akibatnya, kawasan Asia Tenggara sering dilanda bencana-bencana geologi, contohnya gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Contoh bentuk interaksi negara-negara ASEAN dalam menanggulangi bencana karena faktor geologi adalah: yang pertama, bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok dan obat-obatan pasca terjadinya gempa bumi. Contoh gempa bumi yang terjadi di Aceh. Demikian juga yang kedua, donasi perbaikan lingkungan dan pemulihan. Kerjasamanya tadi baik sebagai negara tetangga maupun dalam organisasi ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang ketiga adalah karena akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ketersediaan sumber daya alam dipengaruhi oleh yang pertama, sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, persebaran sumber daya alam tidak sama dan tidak merata. Yang ketiga, sumber daya alam dieksploitasi untuk menghasilkan devisa. Contoh bentuk interaksinya adalah pertukaran sumber daya alam melalui kegiatan jual beli antar negara. Untuk lebih mendalami materi yang tadi kita bahas, Bapak akan memberikan 3 buah tugas kepada kalian. Yang pertama, lembar kerja peserta didik terkait dengan tugas individu. Tugas individu adalah mendeskripsikan mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, membuat tugas dalam kelompok mendiskusikan bencana alam yang disebabkan oleh pengaruh faktor iklim dari beberapa bencana alam yang tersebut di dalam tabel berikut ini. Di sana nanti ada tabel berisi tentang daftar bencana alam. Kalian diminta untuk mendiskusikan faktor yang berpengaruh. Dan di kolom yang ketiganya nanti mendiskusikan negara-negara yang terdampak dari bencana alam tersebut. Kemudian lembar kerja peserta didik yang kedua, bahwa setiap barang tambah memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sama, ini juga nanti dikerjakan secara berkelompok. Isinya mendiskusikan jenis barang tambang, kegunaan dan persebarannya, dan nanti diisikan pada tabel yang sudah disediakan. Contohnya, ada nama negara, ada barang tambang, dan ada kegunaannya. Isi sesuai dengan yang diberi titik-titik untuk mengisinya. Lembar kerja peserta didik yang ketiga adalah bahwa sumber daya alam perlu dilestarikan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya turut serta dalam melestarikan sumber daya alam tersebut. Sama, ini dibuat secara berkelompok, diskusikan langkah apa yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan sumber daya alam, barang, tambang, hutan maupun laut dengan cara
tabel yang sudah disediakan. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita refleksi proses pembelajaran pada pertemuan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa kalian senang mempelajari materi ini? Yang ketiga, bagaimana perilaku belajar sehat tadi? Dan untuk pertemuan berikutnya, nanti dipelajari tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor teknologi. Bisa kalian baca dari sumber di perpustakaan maupun dari media internet. Jangan lupa, tugasnya nanti kalian kumpulkan pada bapak atau ibu guru kalian masing-masing di sekolah. Perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku masyarakat menimbulkan terjadinya pemanasan global yang memicu terjadinya bencana klimatik. Letak geologis Asia pada tumbukan tiga lempeng rawan terjadi gunung meletus, gempa bumi maupun tsunami yang harus disikapi dengan mitigasi bencana dengan melibatkan kerjasama bilateral maupun regional. Sekian dari Bapak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan